Halo, balik lagi di Rumah Satu Channel. Nah, gue sekarang mau ngebahas tentang perawatan murai atau burung yang udah disetting buat lomba ya. Uh, gue juga baru sebenarnya belajar di lomba atau di gantangan, tapi ya beberapa masukan yang gue dapet dari banyak kawan-kawan kicau mania cukup bermanfaat lah buat gue, dan udah gue terapin. Alhamdulillah hampir 90%-an itu terbukti ada hasilnya, dan gue mau sharing di sini, mau berbagi kita sesama kicau mania dan awam ya tentang di pergantangan. Jadi gue mau ngebahas tentang stamina atau tenaga untuk murai batu. Ada banyak cara untuk mendapatkan stamina atau tenaga. Bisa dari jemur, terus juga bisa dari umbar atau di kepar gitu ya. Bisa juga dari nutrisi yang kita kasih. Jadi beda burung pasti beda tipe. Dia mintanya gimana. Ada yang memilih untuk memberikan pengeparan atau umbaran pada burungnya, pada jagoannya gitu. Ada juga yang memberikan penjemuran dengan penjemuran kencang atau sedang, atau bisa juga dengan jemur kerodong atau sauna ya, sauna burung kering, kerodong kering. Terus ada juga yang biasanya pakai stud jangkrik atau stud TF. Jadi jangkriknya ditambahkan menjelang lomba, atau memang pakai full EF di hariannya. Itu nggak jadi masalah. Balik lagi ke kondisi burung dan permintaan si burung gimana ya. Jadi beda tipikal burung itu beda perawatannya, nggak bisa disamain. Jadi gue tekankan lagi, sebenarnya ini masih sama ya pembahasannya di konten sebelumnya. Jadi gue tekankan lagi, semua burung itu berbeda. Jadi yang terpenting itu pemahaman kita pada saat melihara burung. Ini burung untuk apa kita beli, ini burung untuk apa kita rawat. Untuk lomba kah, atau untuk ternak kah, atau untuk sekedar bunyi-bunyian di teras, teman kopi gitulah ibaratnya ya. Nah, tapi kita di sini lebih menjurus ke untuk persiapan lomba atau persiapan gantang. Jadi persiapan gantang itu sebenarnya hal yang utama dan paling penting menurut gua adalah di tenaga. Ketika burung punya birahi dan emosi yang stabil tapi dia nggak punya tenaga, akan terasa percuma. Nah, bisa jadi si burung itu ngebet atau ngepel gitu ya, turun ke bawah. Bisa jadi juga dia nggak mau keluarin materi, atau mungkin dia mau keluar materi tapi agak nahan, nggak lepas materi yang dia buang, jadi separuh-separuh atau nggak tuntas lah ngebawainnya. Itu bisa juga permasalahannya dari tenaga. Jadi menurut gua ya, pembagian tenaga itu paling besar persentasenya dibanding birahi dan emosi. Kalau gue di sini lebih ke 40% tenaga, 30% birahi, dan 30% emosi. Atau bisa jadi 60% gue bikin tenaga, 20% emosi, 20% birahi. Itu tergantung tipikal burungnya lah, dan juga cara kalian merawat burung itu sendiri. Karena balik lagi, yang tahu burung itu kondisinya gimana, yang tahu burung itu maunya gimana, itu kalian. Karena kalian pemiliknya, kalian perawatnya. Mungkin di sini gua hanya mau memberikan sebuah solusi atau sebuah cara ya. Nah, nanti kalian mau pakai cara yang mana itu balik lagi ke kalian, karena kalian yang tahu gimana kondisi burung kalian, dan burung kalian bagusnya dikasih tipikal kayak apa. Dan yang mungkin nggak ngerepotin para perawat juga ya. Misalkan kalian para perawat nih kerja di pagi hari dan nggak bisa jemur ya. Udah pasti kan orang kerja itu pagi ya, nggak bisa jemur. Bisa dikasih nanti diumbar di sore atau di malam hari. Itu nggak jadi masalah.
Terus bisa juga diumbar di hari kalian libur karena nggak bisa ngejemur kan. Atau kalaupun mau tetap pakai metode penjemuran, bisa dititipkan di orang rumah atau di yang kalian percaya lah, bisa megang burung kalian gitu. Terus masing-masing metode ini kan ada 3 metode tadi. Ada metode dengan umbaran, dengan penjemuran, dan dengan stud EF. Masing-masing metode itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing, sesuai karakter dan tipikal burung. Jadi ada burung yang maunya diumbar, ada burung yang maunya dikepar. Umbar sama kepar itu beda ya, sangat beda. Diumbar itu dibiarkan, jadi burung itu dibiarkan lepas bebas di umbaran, dia mau terbang berapa kali pun terserah dia. Biasanya pemakaian umbaran itu dari pagi sampai sore hari. Misalkan kalian keluarkan burung itu di jam 5 sekalian embun ya. Kalau cara gue sih sekalian embun. Karena beberapa burung di sini karakternya gitu maunya. Jadi dia embun dari jam 5 keluar, nanti jam 7 atau setengah 7 udah mulai keluar matahari. Gue stut jangkrik dulu, jangkrik harian. Terserah kalian jangkrik hariannya berapa, mau 55, mau 77 terserah. Itu masing-masing burung beda lagi mintanya ya. Jadi misalkan kalian udah punya stut atau settingan hariannya, ya udah tetap segitu aja. Misalkan settingan hariannya 5, kita kasih 5 di jam setengah 7 pas matahari mulai keluar. Kita tunggu sampai habis, kemudian setelah habis kita tunggu 5 menit atau beberapa menit lah. Biasanya burung itu nanti akan bunyi, entah ngeriwik atau langsung ngeplong. Nah ketika itu berarti dia udah nyaman dengan kondisi badan dia dan kondisi suhu, perubahan suhu dari pagi tadi pas kita ngembun sampai baru keluar matahari. Nah di momen itulah biasanya gua memasukkan burung itu ke umbaran. Jadi gua umbar. Biasanya kalau yang cuma diumbar itu masuk jam setengah 7 atau jam 7 pagi, nanti mulai keluar di setengah 4. Nah setengah 4 nanti metodenya ada lagi. Kalau burung kalian misalkan disetut atau diberikan jangkrik atau EF lainnya itu langsung gacor, mungkin bisa kalian kasih EF dulu, baru setelah kasih EF diredam untuk mandi biar emosinya teredam. Karena gua rasa akan sangat percuma ketika lu lakukan pengumbaran terus setelah pengumbaran dia malah gacor. Itu akan percuma karena tenaganya akan kebuang sia-sia. Jadi setelah pengumbaran kalian kasih jangkrik. Setelah makan jangkrik biasanya burung itu kan akan ngoceh ya, akan gacor lah gitu. Jadi kita redam supaya burung itu enggak gacor atau enggak bunyi. Ya bunyi semaunya aja lah, nggak perlu yang ngotot-ngotot, jadi tenaganya nggak kebuang. Jadi nutrisi yang kita kasih itu keserap full untuk tenaga, bukan untuk gacornya dia. Jadi setelah kita umbar, kita kasih makan atau kita stut EF, lalu kita redam pakai pemandian. Jadi umbar, keluar umbaran, kita kasih EF, langsung mandi setelah EF-nya habis. Jadi dia emosinya teredam. Setelah itu angin-anginkan sebentar, langsung dikerodong masuk rumah, begitu aja. Terus besoknya kalau kalian mau ulangi cara yang tadi boleh. Tapi kalau kalian memang nggak bisa atau bisanya dijemur aja ya oke, nggak jadi masalah. Nanti bisa dilihat kondisi burung itu aja gimana. Dia lebih suka dijemur atau lebih suka diumbar. Itu akan kelihatan kok nanti. Oh ketika diumbar dia gacor, enak, buang-buang materi atau ngeplong-ngeplong. Kelihatan lah burung bahagia itu ya. Seneng itu burung kelihatan. Terus ketika kalian jemur doang nggak dikasih umbaran loh, kok burung beda, kurang gacor, nggak seperti kemarin. Berarti burung itu lebih seneng diumbar ketimbang burung itu dijemur. Jadi sebenarnya kita merawat burung itu, kita harus melihat burung itu sendiri gimana. Jadi sekarang gue di sini mau ngebahas tentang umbar dan kepar dulu. Nah di konten berikutnya mungkin nanti kita bahas tentang metode yang 2 dan yang 3. Mungkin untuk konten kali ini cukup sekian dulu. Gue udah ngebahas tentang umbar dan kepar karena udah hampir 10 menit tuh ya. Oke, tunggu di konten berikutnya gue akan ngebahas tentang mencari stamina dengan cara dijemur ya. Oke, tunggu aja di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.